gitu, saya cari teman gua ya. Visual. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Udah lengkap. Inilah dia, saya dapat surat untuk kelanjutan berkas perkara saya terkait penelantaran anak oleh oknum PNS Bea Cukai inisial ATP. Kak, tadi datang bawa kado itu ngapain, Kak? Saya memberi apresiasi mungkin di tahun 2024 Polrestabes Medan itu pada jadwal ya akhir tahun. Jadi di awal tahun saya kasih penyegaran, mudah-mudahan kasus saya ini bisa dipercepat dan diselesaikan. Jadi saya punya kepastian hukum. Memang 2 kali panggilan tersangka mangkir. Kelanjutan dari itu saya bagaimana? Kalau memang gelar perkara ya segerakanlah, jangan ditunda-tunda. Seperti itu sih keinginan saya. Gitu. Udah berapa lama nih Kak kasusnya nggak bergulir? Kasusnya dari saya laporkan LP di September 2024 dan sempat ngambang sebulan setengah pengalihan Jiper. Dan sampai itu saya nggak tahu lagi kelanjutannya mana. Terakhir saya WA sama Jipernya udah panggilan kedua tapi mangkir terlapor seperti itu. Hasil dari dalam tadi seperti apa Kak? Hasil dari dalam tadi dijelaskan proses tugasnya dari Polrestabes seperti apa. Kalau memang nggak bisa dipanggil, mereka akan gelar perkara. Tapi mereka belum mendapatkan data bukti-bukti dari terlapor. Gitu. Jadi mengumpulkan itu dulu. Untuk kado yang kakak ini tadi, yang kakak kasih tadi? Itu untuk apresiasi Polrestabes lah supaya bisa penyegaran, percepatan untuk kasus saya ini seperti itu. Diterima dengan baik tadi Kak? Diterima dengan baik. Saya dipertemukan dengan Kanit dan Panitnya. Mudah-mudahan setelah di meja Kanit dan Panitnya bisa tindak lanjut lebih cepat seperti itu. Kanit apa tadi itu Kak? Kanit PPA. Seperti itu. Katanya bawa kado, artinya kan ini hal yang tidak biasa. Jadi pas kakak kasih polisi bagaimana? Tadi di pintu masuk saya sempat ditahan ya, mungkin kado itu kado apa, seperti apa gitu. Saya bilang kan itu bingkisan dari saya untuk penyegaran Polrestabes Medan, mudah-mudahan bisa fokus dengan kasus saya. Walaupun mungkin saya tahu di sini banyak kasus, tapi mohonlah prioritas kasus saya ini karena 15 tahun anak saya ditelantarkan oleh oknum ATP Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Kak, kayak mana Kak dari polisi dari Bea Cukai sendiri, Kak? Dari Bea Cukai kemarin sendiri saya dapat surat itu dari Direktur Kepatuhan Internal Pusat. Nah, di situ saya heran kasus di tahun 2020 yang dibahasnya. Nah, sementara di situ saya laporkan suami saya ada akte cerai palsu. Secara hukum, akte cerai palsu itu udah hukuman berat disiplin. Tetapi di surat itu dikatakan hukuman ringan. Nah, di situ saya saya pertanyakan sama Direktur Kepatuhan Internal itu, apakah boleh seorang oknum pegawai negeri sipil itu memalsukan akte cerai? Apa boleh dan berlaku di lingkungan Bea Cukai? Itu pertanyaan saya sama Direktur Kepatuhan Internal. Yang kedua, anggaran rumah tangga yang seharusnya saya terima dengan anak itu kemana? Berarti kan ada penggelapan, ada unsur itu penggelapan itu korupsi atau bukan? Nah, si oknum ini ATP ini itu menjelekkan instansinya atau tidak? Merugikan negara atau tidak? Secara hukum undang-undang, hukuman berat sampai ke pemecatan apabila oknum PNS itu memalukan instansi dan negara dirugikan, itu wajib dipecat. Tetapi kenapa surat itu hukumannya ringan? Terus saya bertanya lagi gitu, kenapa PNS bisa beristri 2 di sini? Nah, istri 2 loh gitu, dengan terdata semua. Berarti PNS itu di oknum Bea Cukai ini disahkan, dibolehkan. Kenapa nggak semua aja oknum Bea Cukai itu istrinya 2? Gimana nih?
Dia saat ini bertugas di Tanjung Balai Karimun. Sebelumnya Sebelumnya dia di Bea Cukai Belawan. itu kejadian kayak Iya. Nah, jadi kemarin itu Bea Cukai Belawan dipanggil oleh Polda Sumut. Nah, Bea Cukai Belawan ini mengatakan saya yang penting dokumennya lengkap. Nah, PNS ini kan orang yang pintar ya, orang yang intelijen, sehat. Dia bisa melihat, dia bisa menginput antara akte cerai sama buku nikah suami saya itu statusnya duda. Kenapa saya masih berstatus istri di Kementerian Bea Cukai? artinya Kak, tadi kado yang kakak kasih itu tetap diterima sama Polrestabes Medan. Diterima dan diserahkan ke Jukernya. Udah berapa lama Kak ini diterlantarkan? Dilantarkan udah 15 tahun berjalan. Sepeser pun saya tidak terima uang. Kak boleh tahu Kak isi kado itu apa sebenarnya Kak? Kue bang, kue bolu. Itu ada kejunya, ada kacang almondnya. Jadi lebih bersemangat seperti itu bang. Harapan saya menangani kasus saya pun lebih bersamaan. Dan saya menghargai juga tugas Polrestabes juga mungkin padat, mungkin saya kasih coding supaya peningkatan kecepatan dan saya dapat kepastian hukum, seperti itu sih mau saya. Ya alhamdulillah diapresiasi ya, saya datang diapresiasi, ditindaklanjuti. Saya tidak bermusuhan dengan Polrestabes Medan, tapi saya berharap tindak lanjutnya dari kasus saya.